Shalom, puji Tuhan, kita bertemu lagi di ibadah online. Mari kita berdoa dan kita akan memuji nama Tuhan lagi. Kita terlebih dahulu kita berdoa. Syukur terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini Tuhan. Kami telah mengikuti ibadah online Tuhan, dan kami akan menyembah-Mu lagi Tuhan. Kami akan meninggikan nama-Mu lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Mari kita memuji nama Tuhan, aku diberkati. Setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan setia bagiku, sebab balasan-Mu limpahkan segalanya, dan anugerah-Nya sangat besar bagiku. Aku diberkati, dilimpahi karena alasan-Mu untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan sedia bagiku, sebab balasan-Mu limpahkan segalanya, dan anugerah-Nya sangat besar bagiku. Katakan aku diberkati, aku dilimpahi karena alasan-Mu untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi karena alasan-Mu untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Mari kita memuji dan menyembah Tuhan. Sebelum itu kita akan memuji terlebih dahulu dan kita akan mendengarkan suatu firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Kita akan menyembah Tuhan terlebih dahulu dengan apa akan kubalas.
dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya Engkau Tuhan. Oh haleluya, 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 haleluya. Dengan apa kami balas, dengan apa kami balas. Oh, terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik, teramat baik. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan.
akan percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi iman. Bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari kita berdoa. Kita doa untuk firman Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami telah menyembah-Mu, kami telah meninggikan nama-Mu saja Tuhan. Biarkan Tuhan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan akan memberkati hati kami dan akan memberikan motivasi bagi kami Tuhan, dan akan mengerti kebenaran suatu firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, Shalom, selamat malam teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kabarnya? Saya percaya bahwa teman-teman dimanapun berada pada malam hari ini, kita semua berada dalam perlindungan Tuhan, dan ini salah satu kerinduan kita. Biarlah dengan secepatnya kita akan bersama-sama untuk beribadah bersama-sama di tempat ini. Nah, saya senang sekali untuk bertemu kepada teman-teman pada malam hari ini, walaupun hanya lewat via online, tapi kita tetap satu dalam Tuhan. Kita tetap bersama-sama untuk menerima berkat firman Tuhan pada malam hari ini. Oke, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, teman-teman remaja dan teman-teman youth yang sedang menonton dan menyaksikan ibadah ini, malam hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Saya akan memberikan tema kita pada malam hari ini adalah definisi menjadi hamba. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa saya angkat tema ini? Karena kita sebagai anak-anak muda, baik kita yang sudah terlibat dalam ladang pelayanan maupun nanti teman-teman seperti teman-teman remaja yang masih belum terlibat, tapi ketahuilah bahwa cepat atau lambat teman-teman akan terlibat di sana, dan kita ini sedang dipersiapkan untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Makanya sebelum kita masuk ke sana, maka saya akan memberikan sebuah dasar atau menyampaikan firman Tuhan kepada kita pada malam hari ini, definisi menjadi hamba. Nah, saudara, malam hari ini kita akan membaca firman Tuhan dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-5 sampai yang ke-11. Nah, ayat ini merupakan suatu ayat yang sangat terkenal atau terfavorit. Oke, saya akan bacakan kepada kita Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 11. Saya akan bacakan. Begini firman Tuhan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ayat yang ke-7, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. 8, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ayat 9, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama,
supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat ini dituliskan oleh seorang Rasul Paulus di jemaat Filipi pada waktu itu. Nah, saudara, Filipi pasal 2, Paulus menuliskan kepada jemaat Filipi pada waktu itu karena pada waktu Paulus berada dalam penjara, dia mendengarkan suatu kabar atau berita bahwa jemaat yang ada di Filipi telah sedang mengalami perpecahan. Nah, di mana pada ayat yang ketiga, kalau kita kembali pada ayat ketiga dan keempat, di sana dijelaskan bahwa jemaat Filipi pada waktu itu mereka sedang mementingkan diri sendiri. Mereka tidak sama-sama lagi berdoa. Mereka tidak sama-sama lagi untuk memecahkan roti dan bersekutu kepada Tuhan. Tidak ada itu lagi. Tetapi apa yang terjadi? Mereka mencari kepentingan diri sendiri. Makanya Paulus menuliskan ayat ini, surat ini kepada jemaat Filipi pada waktu itu. Oke, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita definisi menjadi hamba. Dalam tema ini ada beberapa pertanyaan yang muncul. Mungkin apa saja yang harus dilakukan seorang hamba? Apa yang dimaksud dengan seorang hamba? Dan lain-lain. Tetapi pada malam hari ini saya akan mengangkat satu pertanyaan untuk menjawab poin-poin yang saya sudah persiapkan. Saudara, yang pertama adalah bagaimana sikap seorang hamba. Nah, saudara, sikap seorang hamba yang pertama adalah tidak menuntut. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai pemuda, kita sebagai remaja, kalau kita menjadi hamba Tuhan atau kalau kita melayani Tuhan, maka kita tidak menuntut. Kita tidak memiliki sikap yang menuntut. Tetapi sikap kita adalah tidak menuntut. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat arti dari tidak menuntut itu adalah tidak mempertahankan dengan keras apa yang menjadi milik sendiri. Nah, saudara, pada ayat yang kita baca pada malam hari ini, kalau kita melihat dalam ayat 6, ada kata di sana yaitu kata tidak menganggap kesetaraan. Nah, saudara tahu kata tidak menganggap kesetaraan ini itu diterjemahkan dalam bahasa dari bahasa aslinya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, yaitu tidak memaksa kepunyaan diri sendiri walaupun itu milik sendiri. Agak repot ya. Sekali lagi, arti tidak menganggap kesetaraan adalah tidak memaksa kepunyaan diri sendiri walaupun itu milik sendiri. Artinya apa, saudara? Kalau Yesus telah memberikan contoh bagi kita di mana waktu Yesus melayani di dunia, Dia yang adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan ketika Ia melayani di dunia menjadi hamba, maka Ia tidak mempertahankan dan Ia tidak menganggap bahwa Dia yang adalah Allah, Dia harus pertahankan, tetapi tidak. Yesus tidak mempertahankan haknya sebagai Allah, tetapi Dia menjadi manusia untuk menjadi contoh bagi kita untuk melayani pada saat ini. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, demikian juga pada ayat yang ke-7. Ada kata di sana, kata mengosongkan diri. Saudara tahu, kata mengosongkan diri ini juga diartikan sebagai mengesampingkan kuasa dan kemuliaannya dan mengambil sikap sebagai hamba sama seperti kita pada saat ini. Ketika Yesus melayani di dunia, Dia tidak mempertahankan haknya sebagai Allah yang berkuasa, kemudian Ia mengosongkan dirinya, Ia mengesampingkan kuasanya,
dan kemuliaannya sehingga ia bisa menjalankan visi dan misi sampai tuntas. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, artinya adalah saya dan saudara, teman-teman youth, teman-teman remaja, kita harus memiliki sikap seorang hamba yang melayani dengan sesungguh hati. Karena begini, saya dan saudara sebagai dasar kita untuk melayani Tuhan adalah kita meneladani hanya satu, yaitu Kristus Yesus. Kalau selain dari Yesus Kristus kita teladani, maka itu nanti pelayanan kita akan sia-sia. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebab itu ayat ketiga dan ayat keempat di sana dikatakan bahwa tidak mencari kepentingan sendiri dan jangan mencari kepentingan diri sendiri. Nah, saudara, kalau kita melihat dalam Perjanjian Lama, kata hamba ini ada dua kata yang digunakan di sana, khususnya dalam Perjanjian Lama. Sedikit saya akan jelaskan ini secara cepat. Nah, begini, kata hamba dalam Perjanjian Lama ada dua kata yang digunakan. Yang pertama adalah kata abad. Nah, kata abad ini, saudara, ini berasal dari kata aslinya, yang diartikan adalah seorang hamba atau pekerja, tetapi dia mempunyai hak untuk menuntut upah. Sekali lagi, kata abad diartikan seorang hamba atau seorang budak yang bekerja, tetapi dia mempunyai hak untuk menuntut upah. Nah, salah satu konteks yang digunakan pada nats ini adalah ketika Yusuf bekerja di rumah pamannya. Nah, saudara masih ingat ya cerita Yusuf waktu dia bekerja di rumah pamannya? Yusuf pada waktu itu dia disebut sebagai hamba, disebut sebagai budak atau pekerja. Tetapi Yusuf mempunyai hak untuk menuntut upahnya kepada pamannya. Terbukti waktu Yusuf berkata kepada pamannya, "Paman, kalau saya bekerja selama 7 tahun, paman berikan apa sama saya?" Terus pamannya bilang apa? "Yusuf, jangan macam-macam, kamu kerja aja." Terus Yusuf tetap bertahan. "Tidak, kalau saya bekerja selama 7 tahun, apa yang paman berikan sama saya?" Dia menuntut upah, saudara. Tapi pamannya berkata apa? "Ya, bekerja no, nanti tak beri ke anakku samamu." Nah, baru Yusuf bekerja. Nah, itu kata abad. Bekerja tapi menuntut upah. Ada hak untuk menuntut upah. Kata kedua adalah kata ebed. Nah, kata ebed ini juga diartikan sebagai hamba yang bekerja untuk kepentingan Tuhan. Sehingga tidak ada lagi ruang dan tidak ada lagi waktu bagi dirinya untuk menuntut upah. Nah, saudara, kembali saya katakan lagi, makanya pada ayat yang ketiga itu dan kata ayat keempat sering diulang di sana. Ada dua kata bahwa tidak mementingkan diri sendiri dan jangan mencari kepentingan sendiri. Saudara, dalam melayani Tuhan, ini yang Rasul Paulus tekankan. Salah satu yang Paulus tekankan kepada jemaat Filipi pada waktu itu, jangan mementingkan diri sendiri. Karena kalau kita melayani Tuhan, kita melayani pekerjaan Tuhan, jangan sampai kita menuntut upah. Jangan sampai kita menuntut upah. Nah, saudara, kata yang digunakan dalam Filipi pasal 2 ini adalah kata ebed tadi, yaitu hamba yang bekerja untuk kepentingan tuannya. Tidak ada hak kita untuk menuntut upah untuk melayani Tuhan. Nah, demikian juga dalam Perjanjian Lama kurang lebih ada 6 kata juga yang digunakan di sana. Ya, ada kata diakonos yang diartikan sebagai hamba tetapi mempunyai jabatan. Kemudian kata pais, ini juga kata pais ini enak sekali. Seorang pekerja atau seorang hamba yang sudah dianggap sebagai keluarga. Kemudian oiketis, diartikan juga hamba yang enak.
biasanya dia hanya bekerja sebagai pembantu dalam rumah tangga dan dia sudah dianggap sebagai keluarga. Ada kata lagi, huperetos, hamba yang bekerja sebagai pengawal, mempunyai jabatan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya dan saudara, kalau kita melayani Tuhan, seringkali kita mendapatkan diri kita di mana? Apakah kita mendapatkan diri kita sebagai pais yang menganggap dan yang memiliki suatu tuntutan bahwa saya ini mempunyai jabatan, saya ini mempunyai profesi yang hebat, atau kembali kepada kata terapon, hamba yang berfungsi yang sangat dibutuhkan. Apakah kalau kita melayani Tuhan, kita mempunyai suatu konsep atau motivasi, saya ini sangat dibutuhkan dalam pelayanan ini? Saudara, tidak. Yesus sendiri telah menjadi contoh dan panutan bagi saya dan saudara untuk melayani Tuhan, bahwa kita tidak mempunyai hak untuk menuntut upah untuk melayani Tuhan. Nah, saudara, mengapa Yesus memakai kata ebed pada nats ini tadi, yaitu hamba yang hanya bekerja untuk kepentingan tuannya. Saudara tahu, ketika Yesus melayani di dunia, semua ia lakukan itu. Dia dihina, dia merendahkan dirinya, dia mengosongkan dirinya, dia tidak mempertahankan haknya sebagai Allah atau atributnya sebagai Allah, dia tidak menganggap itu. Kenapa dia lakukan itu, saudara? Hanya untuk kepentingan Bapaknya. Hanya untuk kepentingan Bapa. Demikian juga kita pada saat-saat ini. Untuk kita yang sudah terlibat dalam dunia pelayanan. Firman Tuhan berkata kepada kita pada malam hari ini, biarlah kita melayani Tuhan dengan sikap tidak menuntut. Seberapa kali, seberapa banyak kita sering menuntut untuk melayani Tuhan. Ya, kalau saya bercerita mungkin dalam dunia sekolah teologi, banyak di sana kita temukan menuntut. Tapi firman Tuhan pada malam hari ini diingatkan kita bahwa tidak ada hak kita untuk menuntut, untuk melayani Tuhan. Nah, saudara, makanya saya katakan begini, sesama hamba, saya dan saudara boleh menuntut, ya boleh menuntut sesama hamba, karena sesama hamba itu kan saling menajamkan, ya saling menajamkan. Makanya ada suatu kata yang berkata besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesama. Nah, kita sesama anak-anak Tuhan, seperti kita anak-anak youth, anak-anak remaja, kita ini ada hak untuk saling menajamkan, untuk saling mendorong. Tetapi ketahui, jikalau itu untuk kepentingan Tuhan, jikalau itu untuk pekerjaan Tuhan. Tapi yang tidak boleh adalah jikalau saya dan saudara saling menuntut untuk kepentingan diri sendiri, itu yang tidak boleh. Nah, saudara, makanya kalau di ibadah-ibadah seperti ibadah kita youth, mungkin ada suatu gesekan atau suatu tajaman dari teman-teman satu dengan yang lain. Ayo berkumpul, berikan waktu. Itu bukan untuk kepentingan diri sendiri, tapi ketahui itu adalah untuk kepentingan Tuhan, untuk kepentingan pekerjaan Tuhan. Sebab itu, mari kita saling menajamkan dengan kepentingan Tuhan. Oke, yang kedua adalah bagaimana sikap seorang hamba. Yang kedua adalah taat dengan berkorban. Saudara, kalau kita melihat dalam bacaan kita tadi, mulai dari ayat 6 sampai ayat ke-8, di sana menjelaskan bagaimana ketaatan Yesus sampai mati. Ini kalau kita merenungkan betapa dahsyatnya, betapa hebatnya Yesus menjadi contoh bagi kita untuk menjadi hamba Tuhan, untuk menjadi pelayan Tuhan, saudara. Pada ayat ke-6 itu dijelaskan bahwa dia tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah
Dia tidak mempertahankan atributnya sebagai Allah. Ayat ke-7, ia mengosongkan dirinya. Ayat ke-8, ia merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangankan kita taat sampai mati. Ya, saya tekankan begini. Marilah kita taati waktu-waktu yang sudah kita sepakati. Nah, ini juga merupakan suatu tanda bukti bahwa kita ini adalah hamba Tuhan, bahwa kita ini adalah pelayan Tuhan. Kita harus taat dan dengan berkorban. Nah, saudara, taat tanpa berkorban itu kurang pas, dan berkorban tanpa taat dan itu kurang pas. Makanya saya gabungkan taat dengan berkorban. Yesus, dia mati sampai di kayu salib. Itulah bukti bahwa Yesus sudah taat. Kemudian ayat ke-8 terakhir itu ada kata bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah tanda pengorbanan Yesus. Makanya saya katakan taat dengan berkorban. Dia taat, dia rela dihina dan dia sampai berkorban. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar. Ya, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, mari kita belajar untuk taat dengan berkorban. Banyak yang harus kita korbankan. Saudara dan saya juga kita harus sama-sama belajar berkorban. Berkorban dalam pelayanan itu sangat-sangat penting. Banyak sekali. Memang agak berat, ya, kita korbankan waktu, kita korbankan tenaga, kita korbankan materi, dan semuanya kita harus korbankan selagi kita mampu. Ya, karena melayani Tuhan itu adalah salah satu pekerjaan yang sangat mulia. Nah, saudara, kita yang sudah terlibat dalam ladang pelayanan Tuhan, mari kita pergunakan, marilah kita taat dengan panggilan itu. Marilah kita taat dan berkorban, karena tidak semua mendapatkan pekerjaan untuk melayani Tuhan. Sebab itu, mari kita pergunakan status kita ini sebagai hamba Tuhan yang sudah percayakan tanggung jawab sedikit demi sedikit. Nah, saudara, yang terakhir adalah bagaimana sikap seorang hamba. Yang terakhir adalah menuntaskan panggilan. Saudara, kalau kita melihat bagaimana Yesus menuntaskan panggilannya untuk melayani di dunia, ayat ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, di sana dijelaskan bagaimana Yesus taat, bagaimana Yesus rela berkorban. Dan ketika Yesus telah menyelesaikan itu, ia menuntaskan semuanya. Apa yang terjadi? Kalau kita melihat dalam ayat 9, gelar Yesus berubah total menjadi Tuhan yang dimuliakan. Dia ditinggikan oleh Bapa sebab Yesus telah menyelesaikan misinya untuk melayani di dunia. Makanya kita juga sebagai anak-anak Tuhan, kita juga sebagai anak-anak youth, anak-anak remaja, kalau kita sudah dipercayakan untuk terlibat dalam pelayanan, mari kita tuntaskan panggilan itu. Ya, kita akan belajar betapa Yesus telah menjadi contoh bagi kita. Ya, ia telah menuntaskan pekerjaannya untuk melayani di dunia, yakni untuk saya dan saudara. Sebab itu kita membaca ayat 9, di sana dikatakan, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, dan seterusnya dan seterusnya. Saudara, jikalau saya dan saudara menjalankan hal ini dan sampai kita akan menuntaskan panggilan kita, maka Tuhan, percayalah bahwa Tuhan akan mengangkat kita, mempromosikan kita
untuk lebih dalam menjadi berkat untuk melayani Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebab itu marilah kita pergunakan status kita sebagai hamba Tuhan, jangan kita salah gunakan. Kita harus menghargai, oh Tuhan, saya dan saudara adalah hamba Tuhan. Maka untuk itu kita harus hargai, karena ini adalah hubungan saya dan saudara kepada Tuhan. Dan mari kita memiliki sikap seorang hamba yang tidak menuntut dalam melayani Tuhan, sehingga kalau kita tidak memiliki sikap menuntut, maka untuk mencari kepentingan sendiri itu tidak ada dalam diri kita, untuk mementingkan diri sendiri itu tidak ada dalam diri kita sendiri. Kemudian kalau kita taat dengan berkorban, kita harus mengorbankan tenaga, mengorbankan waktu dan materi, dan kita harus menuntaskan panggilan kita dari sekarang sampai selama-lamanya, dan itu kita harus pegang. Nah, saudara, firman Tuhan pada malam hari ini mengingatkan kita bahwa betapa berharganya status kita sebagai hamba Tuhan. Kembali saya katakan, mari kita menghargai status kita dan mari kita pertaruhkan status ini di dalam tangan Tuhan, sebab tidak semua orang memiliki dan diberikan kesempatan untuk melayani Tuhan. Sebab itu saya dan saudara adalah salah satu orang yang dipilih oleh Tuhan untuk melayani pekerjaan Tuhan, untuk menjadi berkat bagi semua orang. Ini saja firman Tuhan yang saya sampaikan pada malam hari ini, dan biarlah kita pegang firman Tuhan ini sebagai dasar kita untuk melayani Tuhan. Mari kita memiliki sikap yang tidak menuntut, marilah kita taat dengan berkorban, dan marilah kita menuntaskan panggilan kita di hadapan Tuhan, dan mari kita akan buktikan di masa-masa yang akan datang. Terima kasih. Biarlah firman Tuhan yang saya sampaikan menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Oke, mari kita angkat satu pujian untuk mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Yang refnya tadi saja. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada malam hari ini, kami tidak bisa membalas Tuhan kasih-Mu yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Bapa di surga, kami anak-anak-Mu, anak-anak remaja, dan kami sebagai anak-anak youth, Tuhan, kami bersyukur jikalau Tuhan telah memberikan kami waktu, kesempatan yang sangat berharga ini untuk melayani Tuhan, untuk menjadi contoh, menjadi panutan bagi semua orang. Terima kasih Tuhan. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, bersyukur padamu.
Terima kasih Bapa di surga, kami sangat bersyukur pada malam hari ini buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk bersekutu, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Segala pujian kami, segala penyembahan kami naikkan semua hanya untuk hormat kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Dan kebenaran yang telah kami akan dengarkan, biarlah kami akan selalu untuk mengingat dan melakukan, supaya kami ini Tuhan sebagai anak-anak-Mu, baik kami sebagai anak-anak youth dan anak remaja, kami serahkan kehidupan kami Tuhan semakin hari, supaya Tuhan semakin memberkati kami dalam ladang pelayanan yang Tuhan sudah percayakan. Terima kasih Tuhan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah firman Tuhan yang telah kita dengarkan pada malam hari ini akan menjadi berkat bagi kita, menjadi berkat bagi studi kita, dalam pelayanan kita, dalam keluarga kita, bahkan dalam masa depan kita. Terima kasih Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah youth pada malam hari ini. Kami akan serahkan semuanya kehidupan kami dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan sendiri yang selalu dan sama-sama memberkati kami, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Shalom, kita akan bertemu lagi di ibadah online youth GBWSL Battle di Sabtu kedua dan Sabtu keempat. Premier di YouTube channel GBWSL Battle jam 6 sore. Jangan lupa ya, dan jangan lupa lagi hari Minggu kita ada ibadah jam 8 pagi di gereja. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.